Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan membalas WA dari Pak Pendeta N, gitu. Inisialnya N. Saya memang tidak mau menyebut nama, jadi Bapak Pendeta N aja ya. Depannya N, belakangnya L. Ayo silakan ditebak ya. Delapan huruf. Ya. Pendeta 8 huruf ya. Depannya N, belakangnya L. Apa kira-kira ya? Ya. Pak Pendeta ini nanya begini. Pak Pendeta HTD, mana ayat Yesus nyuruh ganti atau nyuruh merubah baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus sama doa Bapa kami gitu. Kalau Yesus nyuruh ganti doa kepadaku itu benar jadi mana nyuruh ganti bukan doa Bapa kami. Kalau doa Bapa kami kan udah ganti tuh nyembah Bapa sama baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Mana Pak ayat Alkitab yang Yesus itu nyuruh ganti baptisan sama ganti nyembah? Udah gitu aja dah ya. Saudara, rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga, Yesus kan naik ke surga itu. Begitu Yesus naik ke surga, rasul-rasul ini ganti loh ya. Baptisan yang tadinya Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu aku membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berubah menjadi Yesus Kristus. Terus mana Yesus nyuruhnya mana? Ya, ayat yang nyuruh itu mana? Terus doa setelah Yesus naik ke surga dari Bapa kami berubah menjadi doa dalam namaku. Nah, kalau ini benar. Karena ada ayat Alkitab di dalam Yohanes 16 ayat 26. Saat itu nanti kamu akan berdoa dalam namaku. Lalu doa itu dalam nama Yesus, kepada Yesus, itu benar ya. Itu benar. Terus nyembah itu kenapa berubah dari nyembah Bapa menjadi nyembah Yesus? Misalnya di dalam Kisah 4 ayat 24 ya toh. Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Rasul-rasul dan para murid-murid itu berdoa, Tuhan, Engkaulah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Siapakah Tuhan yang dimaksud? Tuhan Yesus. Ya, lalu doa tentu sudah kepada Yesus yaitu karena tadi sudah disebutkan di Yohanes 16 ayat 26. Di dalam Kisah 4 ayat 29 sampai 31 juga murid-murid itu doa kepada Yesus, lalu buminya bergoncang tuh ya. Bergoyang ya. Tapi kalau ngerubah baptisan sama ngerubah penyembahan kok nggak ada. Yesus cuma nyuruh doa kepadaku. Kok Petrus punya ide ngerubah baptisan, ngerubah juga penyembahan? Dari mana Pak Pendeta? Kok tahu ayatnya? Dari mana bisa tahu? Ya, Pak Pendeta malah disebutin Pak N ya, Pak Pendeta N. Pak Pendeta Nat malah disebutin Pak Pendeta N ya. Pendeta HTD ini bisa aja nih. Pak Pendeta N, faktanya di dalam Kisah 4 ayat 24 para rasul dan murid-murid itu nyembah Yesus, bukan nyembah Bapa. Faktanya seperti itu. Faktanya bahwa di dalam Kisah 10 ayat 48, Kisah 2 ayat 38, Kisah 8 ayat 16, Kisah 19 ayat 5, faktanya para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Tapi kan nggak ada perintah suruh ngerubah dari Bapa, Anak, Roh Kudus menjadi Yesus Kristus. Nah ini dia. Pak Pendeta N ya, membaca Alkitab itu tidak seperti membaca membaca buku pelajaran gitu. Kalau dibilang
dibilang A, A, A maka B, maka harus ditulis A maka B. Karena A maka jadilah B, misalnya begitu ya. Itu kan di dalam pelajaran kan seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab itu harus penuh hikmat. Cuman bedanya itu saja Pak ya. Begini, rasul-rasul dialogkan sama Yesus. Di dalam Yohanes 16 ayat 26 Yesus ngomong, nanti kamu akan doa dalam namaku dan tidak lagi aku meminta kepada Bapa bagimu ya. Terus perhatikan ayat 30. Oh, Yesus ya, dibaca ya 30 ya, Yohanes 16 ayat 30. Sekarang kami mengerti, sekarang kami paham. Engkau berterus terang, engkau mengetahui segala sesuatu. Perhatikan frase kata ini. Pada ini ya, engkau mengetahui segala sesuatu dan orang tidak lagi bertanya kepadamu. Apa sih maksudnya frase kata engkau mengetahui segala sesuatu itu apa? Itu pengakuan dari para rasul bahwa engkau itu sebenarnya Tuhan, sebenarnya Allah. Yang mengetahui segala sesuatu siapa? Allah. Ya. Dan orang tidak lagi bertanya kepadamu, siapa engkau Yesus? Nggak usah tanya gitu. Orang udah tahu karena engkau itu Allah. Ya. Lalu Yesus ngomong apa? Nah, mengerti sekarang, gitu kan? Di ayat berapa itu? Ayat bawahnya lagi ya, 31 ya, 31. Ya. Jadi clear, rasul paham dan mengerti. Sekarang kami mengerti bahwa engkaulah Allah, atau dalam bahasa Alkitabnya engkau mengetahui segala sesuatu. Ya. Para rasul paham, Yesus sih cuma nyuruh nanti kamu doa kepadaku. Lalu rasul ini paham, oh tahu Tuhan, engkau adalah Allah. Ya, lalu Yesus bilang apa? Nah, engkau udah ngerti kan sekarang? Ya, berdasar ini maka para rasul ngerti Pak. Rasul ngerti, lah kalau Yesus itu Allah udah otomatis baptisan ya dalam nama dia, nama Allah, nama Yesus. Pemberkatan pernikahan juga nama Allah, nama Yesus. Tidak lagi Bapa Anak Roh Kudus dong. Kan para rasul paham. Oh Yesus itu Allah. Lawang doanya saja suruh pada Yesus kok. Kira-kira kalau ada doa pada Yesus, Allahnya Yesus enggak? Pasti. Penyembahanmu ke Yesus enggak? Pasti. Makanya benar para rasul walaupun enggak disuruh, dia sudah ngerti. Oh berarti aku harus nyembah engkau ya Yesus. Dan baptisan ya sekarang dalam nama Yesus. Maka tertulis di Alkitab baptisan dalam nama Yesus. Penyembahan kepada Yesus. Tadi itu kisah 4 ayat 24. Doa sudah pasti ke Yesus. Jadi Pak Pak Pendeta N ya, saya sudah jawab dengan padat, singkat, dan clear bahwa mana ayat Yesus nyuruh rubah doa, rubah penyembahan gitu. Mana ayat Yesus suruh merubah doa dan penyembahan ya. Yesus tidak usah nyuruh begitu Pak ya, karena para rasul sudah paham ya. Ya jangan Anda menganggap terus rasul itu berarti bodoh-bodoh ya, nggak disuruh kok ini. Justru Anda yang mampet. Anda yang mampet kok ngatain rasul lo, ya. Ya, pendeta-pendeta di luar sana kayak gitu. Dia yang mampet, yang dikata-katain rasul-rasul. Rasulnya bodoh-bodoh tuh. Ya. Padahal rasulnya paham, Anda yang nggak paham ngatain rasul nggak paham. Rasul cuman ngerubah-ngerubah, ya. Pendeta Henry Tandianta ini paham, Anda maki-maki. Yang nggak paham, maki-maki ke yang paham. Situ waras. Ya. Ya. Para rasul paham. Setelah Yesus naik surga, tidak ada lagi para rasul yang nyembah Bapa. Tidak ada. Yang disembah adalah Yesus. Ketika Yesus sudah naik surga, para rasul tidak ada lagi yang doa Bapa kami. Ya. Dia mengikuti anjuran Yesus, doa langsung kepada Yesus. Tidak ada lagi yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus, tetapi baptisan kepada Yesus Kristus. Oke ya. Clear, padat, singkat, dan clear ya Pak Nat ya.
Jadi ya kita mesti penuh hikmat, itulah Pak. Makanya kalau ada pendeta yang ngasih tahu ya seperti saya nih ngasih tahu ke Bapak, jangan karena Bapak, aku kan punya grup pendeta Tritunggal semua. Pendeta-pendeta yang Anda kenal tuh di yang gede-gede itu katanya yang punya nama besar, dokter-dokter itu satu grup sama Pak pendeta ini yang nanya ini. Kami kan satu grup sama dia. Saya pernah dimasukin ke situ, nggak mau saya. Ya, nggak mau saya lah, Anda pendeta Tritunggal semua kok. Baru saya ketahuan, oh ternyata kamu Tritunggal, ngaku-ngaku Allah Esa. Itu pendeta-pendeta satu grupnya Pak Pendeta N yang nanya ini, pendeta Tritunggal semua. Saya dimasukin ke situ. Ya, lah saya gini aja, jangan kok debat di situ, ketemu aja debat, berani nggak? Besok hari Selasa. Ya, saya setiap Selasa kan mengadakan slot debat di Cibubur gitu. Ya. Langsung hubungin aja debat ya. Ya, Pak Pendeta N ya sudah padat, singkat dan clear bahwa memahami Alkitab itu harus dengan hikmat. Itu bedanya Pak. Kalau Bapak menolak nyembah Yesus sebagai Allah, maka pikiran sudah pasti mampet. Sampai kapanpun, biar sampai nungging-nungging pun nggak akan bisa paham ayat Alkitab. Beda dengan kami Pak, kami ketika kami menolak nyembah Bapak, ingat Pak, ya dibutuhkan nyali untuk ngomong. Aku penyembah Yesus Allah yang benar. Aku menolak nyembah Bapa. Aku menolak nyembah Yahweh. Karena aku paham Pak, Bapa kiasan sudah finish. Yang saya sembah itu Bapa kekal. Siapakah itu? Alfa Omega. Siapa Alfa Omega? Ya Yesus. Ya, Yesus itulah Alfa Omega. Sekarang di surga kan dia ngomong, akulah Alfa Omega. Wahyu 21 ayat 6. Ada banyak lain juga. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17. Berapa lagi itu, ada lagi tuh. Ya, Wahyu 14 ayat 13 kalau tidak salah juga ada juga itu. Akulah Alfa Omega, ya. Ya, jadi Yesus sudah ngomong, akulah Alfa Omega kok, ya. Jangan kok ditafsir-tafsir sendiri gitu. Bapak hari gini masih nyembah Bapak, Pak. Kan saya sudah bilang, Pak. Bapak mau nungging-nungging kayak apapun juga, selama menolak nyembah Yesus, tidak akan bisa dibuka pikiran. Pasti mampet, dijamin pasti mampet. Alkitabnya yang dibaca ya itu-itu saja. Karena rohnya roh iblis, bukan Roh Kudus. Roh iblis ya pasti bikin mampet, Pak. Ya, nggak peduli gelarmu, dokter kayak apapun juga, ya toh. Ya dokter DBS, ya toh, apalagi nggak peduli, ya toh. Selama Anda menolak nyembah Yesus Allah yang benar dan masih tidak punya nyali untuk ngomong, aku penyembah Yesus Allah yang benar dan menolak nyembah Bapa, menolak nyembah Yahweh. Selama belum punya nyali kayak gitu, dijamin mampet pikiranmu. Pasti. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau debat setiap Selasa datang aja ke Cibubur ya, jam 11. Udah aja, mendadak aja, Pak kami datang nih Pak, gitu. Tapi ya biasanya kita di restoran ya jangan pelit ya, jangan pelit gitu. Di restoran terbayarin Pak Pendeta, makanya paling kita makan minum seadanya lah, nggak ini. Jangan pelit gitu, mau ketemu sama pendeta kok pelit. Gitu, membayarin minuman nggak mau, itu namanya pelit gitu. Ya, kami tidak serakah untuk makan-makan, enggak saudara ya. Tapi kalau kita ketemu sedang dialog kan ya biasalah ya, pesan apa, pesan soft drink, kadang-kadang ada makan sedikit-sedikit gitu ya, jangan pelit ya toh. Nggak ada sih, yang pelit itu nggak ada ya. Tapi kadang-kadang orang itu, Pak nanti kami harus bawa duit nggak ya, kalau nggak ya jangan pelit, nggak sok gitu. Ya, ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya, amin.